Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali pada hari ini di tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, pembelajaran 4. Muatan pembelajaran pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tradisi berpantun. Beberapa kesenian tradisi di Indonesia menggunakan pantun dalam pementasannya seperti lenong Betawi, randai Minangkabau, dan gandrung Banyuwangi. Selain itu, tradisi berpantun juga biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Misalnya, tradisi berbalas pantun pada acara pernikahan masyarakat Betawi atau di Jakarta dan pernikahan adat Melayu. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Jadi, pada proses pernikahan, sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua karena berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Tentu saja anak-anak harus diingat bahwa pantun yang disampaikan pada tradisi berpantun ini harus sesuai dengan ciri-ciri pantun ya, yaitu bersajak ABAB, berisi sampiran di baris pertama dan kedua, serta isi pada baris ketiga dan keempat, dan terdiri atas 8-12 suku kata pada setiap barisnya. Lalu pada muatan IPS yaitu interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama di sini adalah interaksi dalam bidang sosial budaya. Jadi anak-anak, manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita bisa diterima. Adaptasi tersebut meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan ini diperlukan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Contohnya adalah yang terjadi di kelas ya, misalnya siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi. Di sini kita lihat keragaman kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi itu bisa meliputi barang dan jasa. Jadi jika suatu daerah tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya adalah dalam proses jual beli. Lalu muatan pembelajaran ketiga adalah PPKN, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah hak, yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Kedua, mendapatkan jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar, dan mencalonkan diri sebagai ketua RT. Itulah hak kita sebagai warga masyarakat. Yang kedua adalah kewajiban. Kita lihat di sini anak-anak, kewajiban kita yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, lalu menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan menghargai antar warga, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah, dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab, di mana di sini tanggung jawab kita adalah mengikuti pemilihan ketua RT, menghargai hasil diskusi, membuang sampah di tempat sampah, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, serta melaksanakan ronda malam. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan selamat pagi.